membahas calon juara Piala Dunia 2026, kita selalu terjebak dalam pusaran tim-tim raksasa yang punya komposisi skuad mewah. Sebut saja seperti Spanyol, Prancis, Portugal, Brasil, dan Argentina. Namun kita sering luput memperhitungkan satu kontestan yang sudah lama tertidur. Siapa lagi kalau bukan timnas Jerman, sang pengoleksi 4 gelar Piala Dunia. Banyak orang, bahkan mungkin kalian merasa ragu dengan kekuatan Der Panzer. Namun di balik itu semua ada sebuah proyek gila dan beresiko yang sedang dimasak oleh Julian Nagelsmann. Lantas, apa alasan yang membuat timnas Jerman layak diperhitungkan sebagai kandidat juara? Skuad transisi persiapan juara mirip era Kroos Ozil. Datang dengan kondisi diremehkan barangkali adalah salah satu keunggulan yang dimiliki timnas Jerman. Melansir Opta, skuad Der Panzer hanya menghuni peringkat unggulan nomor 7. Jauh di bawah negara lain macam Spanyol, Prancis, dan Argentina. Kendati pun begitu, hal ini justru memberi nafas panjang bagi Julian Nagelsmann yang tidak dibebani ekspektasi berat. Dan benar saja, pelatih muda itu justru memanfaatkan turnamen ini untuk lebih banyak eksperimen. Sebagian besar orang mungkin bakal menganggapnya sebagai perjudian besar ataupun langkah bunuh diri. Tidak mengherankan jika melihat skuad Jerman yang dibawa ke Amerika, pemain top mereka benar-benar bisa dihitung jari. Beberapa di antaranya termasuk Jamal Musiala, Florian Wirtz, serta Nico Schlotterbeck. Jerman juga terlepas dari figur-figur senior macam Antonio Rudiger dan Joshua Kimmich. Sementara sisanya justru diisi pemain muda yang jam terbang internasionalnya terbilang masih cetek. Sebut saja seperti Lennart Kart, Alexander Pavlovic, serta Nathaniel Brown. Bahkan pemain macam Angelo Stiller, Nick Woltemade, Malik Thiaw, dan Felix Meka baru pertama merasakan turnamen akbar sekelas Piala Dunia. Di satu sisi, memang benar kualitas tim Jerman telah menurun secara keseluruhan. Akan tetapi ada satu faktor yang justru membuat tim ini layak diperhitungkan sebagai unggulan. Jika dilihat sekilas, komposisi ini boleh dibilang sebagai skuad transisi, di mana mayoritasnya merupakan pemain muda dan diisi para bintang dari Bundesliga. Mengapa hal ini penting? Karena perombakan ini memungkinkan timnas Jerman untuk mengembalikan DNA-nya seperti sedia kala. Masih ingatkah kalian dengan skuad Jerman pada Piala Dunia 2010? Saat itu kondisinya sama persis seperti sekarang. Skuad besutan Joachim Löw hanya diisi pemain muda macam Thomas Muller, Toni Kroos, Mesut Ozil, dan Sami Khedira. Kala itu mereka tidak lebih dari pemain muda yang baru meletek dari Bundesliga. Namun mereka justru mampu menembus ekspektasi dengan meraih peringkat ketiga turnamen. Dan lebih gilanya, dengan fondasi skuad tadi, Jerman akhirnya menasbihkan diri sebagai juara pada Piala Dunia edisi selanjutnya di tahun 2014. Sayangnya, kesuksesan serupa tidak bisa terulang pada edisi 2018 dan 2022. Jerman 2 kali terhenti di fase grup seakan tampil layaknya tim debutan Piala Dunia. Menurut Joachim Löw yang akhirnya hengkang setelah gagal di 2018, skuad Jerman diliputi arogansi berlebih sebelum turnamen bergulir. Mereka terlalu percaya diri bisa beradaptasi sehingga gagal mempersiapkan diri secara maksimal. Selain itu, Die Mannschaft juga tidak mampu mengatasi kepergian para pemain veteran. Pensiunnya sosok berpengaruh seperti Philipp Lahm dan Bastian Schweinsteiger membuat Jerman terpincang-pincang. Oleh sebab itu, pada Piala Dunia 2026 kali ini Nagelsmann tidak menghilangkan sentuhan para pemain senior. Salah satu yang paling mencuri perhatian jelas dipanggilnya kembali sosok Manuel Neuer. Meski sudah memutuskan pensiun dari timnas pada 2024 silam, Nagelsmann masih percaya dengan kualitas Neuer. Walaupun pada kenyataannya keputusan ini juga memicu pro dan kontra dari para penggemar. Pasalnya tak sedikit pihak yang menyayangkan kembalinya sang veteran. Terlebih performanya dinilai sudah menurun drastis bersama Bayern Munchen. Hal ini jelas menjadi kerugian bagi Oliver Baumann yang tampil gemilang untuk TSG Hoffenheim.
Seharusnya Bumanlah yang lebih layak menjadi kiper utama dibanding Neuer. Akan tetapi, kritikan tersebut kemudian disanggah oleh Joshua Kimmich. Dari sudut pandang olahraga, seharusnya tidak ada ruang untuk perdebatan mengenai hal ini. Sebagai representasi Jerman, kami tentu ingin diperkuat oleh para pemain terbaik yang kami miliki. Manuel Neuer adalah kiper terbaik sepanjang masa, dan hingga kini masih termasuk dalam jajaran kiper terbaik di dunia, ujar Kimmich. Pernyataan pria 31 tahun itu sejatinya sangat masuk akal. Jika menilik keberhasilan skuad transisi 2010, Jerman tidak sepenuhnya menanggalkan bintang veteran mereka. Hasilnya, para pemain muda yang masih minim pengalaman bisa menjadikan para seniornya sebagai mentor. Satu hal yang perlu diingat, Neuer juga merupakan bagian dari skuad transisi 2010 serta juara dunia 2014. Kehadirannya sebagai sosok yang berpengalaman bakal menjadi tiang penyangga mentalitas juara Der Panzer. Bahkan keputusan Nagelsmann memanggil Neuer juga didukung oleh legenda timnas Jerman yakni Lothar Matthäus. Kami di Jerman senang bahwa kiper terbaik di Jerman memperkuat skuad kami di Piala Dunia. Bagi saya, ini juga keputusan yang tepat dari Julian Nagelsmann untuk meyakinkan Manuel. Di sisi lain, hal serupa juga berlaku untuk sejumlah pemain senior lainnya. Di atas kertas, barangkali banyak pemain lain yang lebih muda dan unggul dari segi performa. Contohnya, di lini tengah ada sosok Tom Biskov yang seharusnya masuk menggantikan Leon Goretzka. Nagelsmann mengakui bahwa versatilitas yang ditawarkan Biskov sangat dibutuhkan timnas Jerman. Tapi menurutnya pemain 20 tahun itu masih kurang jam terbang sehingga terpaksa dipinggirkan. Sementara di sektor winger ada sosok seperti Said Elmala dan Karim Adeyemi yang seharusnya bisa menggeser Leroy Sané. Menurutnya Nagelsmann mengakui performa Sané telah menurun drastis di level klub. Namun ex-pemain Manchester City itu tetap dipanggil karena performanya yang impresif bersama timnas beberapa waktu belakangan. Nagelsmann juga menilai Sané adalah sosok tepat untuk memecah pertahanan lawan yang memasang blok rendah. Inilah yang membuat Nagelsmann dijagokan mengukir prestasi di Piala Dunia. Dirinya tidak cuma memanggil pemain berdasarkan performa di level klub, tetapi juga mempertimbangkan kesinambungan di atas lapangan. Yang terpenting, Nagelsmann benar-benar membentuk skuad ini menjadi skuad transisi, bukannya melakukan perubahan secara radikal. Kini yang menjadi pertanyaan bakal seperti apa wajah dan strategi timnas Jerman di bawah Nagelsmann? Eksperimen gila Julian Nagelsmann kembalikan aura Der Panzer. Mustahil membayangkan pelatih sekelas Julian Nagelsmann berani merombak skuad timnas Jerman tanpa mempersiapkan sebuah rencana jelas. Dan ternyata, memang ada sejumlah manuver yang siap dijalankan sang pelatih untuk Piala Dunia 2026, terutama di sektor lini depan yang selama ini jadi kendala. Timnas Jerman dalam beberapa edisi terakhir tidak pernah memiliki sosok striker murni yang bisa diandalkan. Selepas pensiunnya Miroslav Klose pada 2014, berbagai nama telah bergantian mengisi pos ujung tombak. Mulai dari Mario Gomez dan Timo Werner pada edisi 2018 hingga Niklas Füllkrug pada Piala Dunia 2022. Namun dari sederet nama tadi belum ada satu nama yang benar-benar menjadi jawaban di saat-saat buntu. Bahkan Kai Havertz yang posisi aslinya bukanlah striker murni juga sempat dicoba mengisi pos tersebut. Sementara kini Nagelsmann memanggil penggawa Newcastle United yaitu Nick Woltemade. Secara postur, Woltemade memang terlihat seperti penyerang tradisional, namun kenyataannya pemain 24 tahun ini punya gaya main yang sama dengan Havertz. Meski piawai mencetak gol, keduanya memiliki kecenderungan untuk turun menjemput bola dan bergerak bebas menciptakan peluang maupun membukakan ruang untuk rekan setimnya. Atribut selaras juga dimiliki Dennis Undav yang merupakan hibrida striker dan playmaker. Meskipun posturnya tergolong lebih kecil dari dua nama sebelumnya, apakah tidak ada nama lain ke pemain yang dipanggil punya arketipe yang mirip semua?
Nagelsmann sebenarnya sudah coba memasukkan beberapa nama seperti Tim Klindis yang sayangnya cedera semusim penuh. Sementara itu, Nicola Tresoldi lebih dipandang sebagai sosok striker klasik. Bukannya target man sesuai keinginan Nagelsmann, menariknya masalah ini justru coba dibenahi Nagelsmann dengan cara yang tak biasa. Selain mengandalkan Havertz dan Woltemade, ia bakal mengandalkan Leon Goretzka sebagai alternatif target man. Ya, kamu tidak salah dengar, gelandang Bayern Munchen itu bakal ditempatkan di garis depan untuk mengincar gol dari bola-bola atas. Leon Goretzka kuat dalam duel udara di lini serang. Kami juga memiliki Kai dan Nick, keduanya memiliki postur tubuh yang bagus, tutur sang pelatih. Meskipun begitu, jangan dibayangkan Goretzka tampil sebagai striker sejak menit awal. Meskipun ada potensi terjadi, Nagelsmann kemungkinan hanya akan memakai taktik tersebut saat benar-benar buntu. Apakah terdengar ekstrim? Jika dipikir-pikir sebenarnya tidak juga, sebab kita sudah sering melihat pemain non-striker dipaksa menusuk ke kotak penalti untuk mencetak gol menggunakan postur tubuhnya yang tinggi besar. Perbandingan paling tepat barangkali ya. Hal serupa juga beberapa kali dilakukan pemain Manchester United lainnya seperti Harry Maguire. Secara probabilitas, skenario tersebut jelas tidak selalu menguntungkan. Akan tetapi, mengapa Nagelsmann berani bertaruh senekat itu? Alasan terkuatnya adalah karena timnas Jerman diperkuat sejumlah playmaker top papan atas. Di belakang para striker terdapat 3 sosok yang bisa mengirim umpan manja ke kotak penalti. Mereka adalah Florian Wirtz di sisi kanan, Jamal Musiala di tengah, serta Lennart Kal dari sisi sayap kanan. Nantinya mereka juga akan disokong oleh mesin penggerak lini tengah dalam diri Angelo Stiller. Kemampuannya menjadi pengatur tempo sekaligus penghubung antar lini bakal memudahkan Jerman dalam menciptakan peluang. Stiller bakal didampingi oleh Alexandra Pavlovic yang juga bisa mengirim umpan ke depan, sekaligus menjadi orang pertama yang memutus alur serangan lawan. Di sektor bek sayap kiri dan kanan, komposisi timnas Jerman juga sangat mendukung skema tersebut. David Raum dan Nathaniel Brown bisa mengirim umpan silang dari sisi kiri, sementara sisi kanan dikuasai oleh Joshua Kimmich. Pemain kelahiran Rothwell ini juga bisa bergerak secara inverted alias masuk ke tengah untuk bergabung bersama para gelandang. Ini yang membuat komposisi Jerman tetap padu seandainya Goretzka menggantikan satu gelandang dan dipaksa naik ke kotak penalti. Demi menghindari serangan balik kejutan, Jerman membutuhkan pairing center back yang kokoh. Nico Schlotterbeck yang punya ketenangan dan kemampuan build up kemungkinan bakal dipadukan dengan Jonathan Tah ataupun Antonio Rudiger. Sementara di sektor penjaga gawang, Manuel Neuer yang terkenal sebagai sweeper keeper merupakan pilihan paling ideal untuk menjaga kesucian gawang Der Panzer. Pada akhirnya, timnas Jerman tetap dihadapkan dengan tantangan berat untuk mengembalikan kejayaannya di masa lalu. Perjudian berani dari Julian Nagelsmann dituntut mendatangkan hasil semaksimal mungkin. Yang menjadi pertanyaan, apakah skuad transisi ini memang cukup kuat untuk mengulang kejayaan 2010 atau justru berakhir menjadi kemenangan buruk yang ingin dilenyapkan dari sejarah sepak bola Jerman? Bagaimana pendapatmu?